Hey, what up Zoo Gang? Balik lagi di channel kita Zoo Live Media, di mana kita ngobrolin hal-hal seputar vape related stuff, produk-produk yang seru, apa aja tips and tricks dan segala macam yang dipikirkan semuanya sama Zaki. Yang di opening oleh Berti Dan ditambah panjangkan sama Fatwan. Let's go. Jadi apa topik hari ini? Zaki the Inspirator. Waduh anjir. Zaki. Jadi Gue gak gini juga kan? Apa? Gak gini juga. Enggak dong, lu mau kemana begitu? Jadi pembahasannya adalah gimana Jal? Sebenarnya simple. Simple nih ya. Tips memilih liquid di era new normal ini. Oh, tips Yes. milih liquid di era new normal. Baca grup gak sih? Baca dong. Cuman handphone gua kan dicas. By the way, setup dulu cek. Cek dulu. Setup cek. Gua pakai Juggernaut V2 Oke. dan liquid masih belum tergantikan. Ini adalah Zuje Tiger buat gue di drip. Yo. Sebenarnya gua Mohon cuma maaf. apa tuh? Kaca baru nih. Kaca baru ya. Jadi udah 3 kali ya. Bukan salah gua, Pak. Lu gak bisa nyalain orang lain dong. Karena itu barang lu sendiri. Karena itu barang lu Iya sendiri. sih, memang. Tapi ini bukan karena bahan yang tidak kuat, tapi guanya yang lebih Selebor. kuat. terlalu kuat. Guanya lebih kuat. Iya. Ada sekali gue muter kan, susah banget nih pakai tenaga betrak ya. Ya udah deh, akhirnya kayak gitu. Tapi rasanya itu bikin gue tetap balik lagi ke RTA ini dan support dari Vape Zoo di sini yang selalu punya spare part dari QP Design yang Yes. bikin gue rekomendasiin RTA atau RDA ini kali dua-duanya QP Design ke orang-orang. Ini juga cukup menarik nih Zaki. Iya. Kalau gue pakai ini gue kebetulan baru dapat kemarin nih dari Reload. Dia Reload Gunmetal. Dia warna barunya cuma limited edition katanya. Terus juga ini pakai sleeve dari Wrap the Vape. Jadi ini juga dijual di Vape Zoo, cuma yang di Vape Zoo di sininya logonya logo Vape Zoo. Kalau lu Kalau ini Zaki, logo sendiri. Gitu. Terus setupnya sama juga, pakai ini juga. Gue Emang? nggak tahu deh, kayak bener kata lo sih tadi, jadi kayak pengen balik lagi gitu ya. iya, lu udah belalang buana bahkan sampai seorang reviewer vape pakai liquid Iya. apapun balik lagi di sini. Nah, tapi kali ini topiknya adalah tips memilih vape Memilih liquid liquid. vape di era new normal. Iya kan? Yoi. Ya. Bukan apa yang lagi kita pakai. Yes. Enggak. Walaupun ya ini gue rekomen sih. Ya, Yes. sekian video selesai beli Yeah. liquid ini. Oke, jadi salah satu liquid yang kita tuh biasa kalau nyari liquid kan pasti lu punya pegangan gitu kayak gue Pasti. pasti ini, gue Gua pasti ini. ini gitu. Kalau lu udah Ah. nggak tahu, kok berasap sih? Iya. Oke. Sorry. Ulang. Ternyata ada masih sisa keluar dari hidung gua. Oke. Terus ada di depan mata lu. Iya, ada di depan mata gua. Jadi agak-agak ngibung ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kan gampang. Yes. Lu kan udah punya selera nih masing-masing. Kalau misalkan liquid tuh lu pasti seleranya A, lu seleranya B, gua Yes. seleranya C masing-masing. Nah, kalau sama ya syukur alhamdulillah kan gitu. Yeah. Nah, sekarang kalau misalkan lu takut untuk nge-explore, Ya. langkah paling mudahnya adalah lu pakai liquid yang udah pernah lu coba. Betul. Itu tip itu nomor 1 ya. Ya. Itu lu Sebenarnya- cari liquid yang udah pernah lu coba dan udahlah kayaknya ini aja Iya. Iya. gitu loh. Soalnya kalau sebenarnya gini, kalau misalnya kalau gue ngasih sarannya mungkin kalau dari gue tipsnya adalah misalnya gini, lo sukanya sama flavor banana, yaudah cobainnya itu aja. Banana. Karena kadang-kadang kalau misalnya mau coba nyebrang ke rasa yang lain, ada beberapa kecenderungan kayak agak suka nggak cocok Iya, betul. atau segala macam, kayak misalnya gue suka banget sama base flavornya banana atau strawberry nih, terus gue pengen coba misalnya kacang hijau misalnya. Aha. Nah lo pastikan lo tahu dulu nih kira-kira karakter kacang hijau itu seperti ini. Mm-mm. Jangan sampai lo punya ekspektasi yang sebenarnya juga lo nggak doyan, terus lo nekat beli, cobain dan ternyata nggak cocok, Ya salah jauh lu. jadinya. Iya. Nah mungkin Salah cobanya dia. tuh kalau lu suka banana ya cobalah banana dan turunannya, misalnya banana custard kah atau Iya, banana banana cake, banana milk atau banana apalah ice cream kali ya Iya. mungkin kalau ada. Jadi jangan jauh-jauh dari situ. Nah nanti begitu lu udah coba, oh turunannya apa nih, gue cocok sama ice cream nih. Baru lu cobain lagi tuh strawberry ice cream kah Iya. atau apa ice cream kah. Jadi ya main aman gitu loh. Betul. Main aman, agak keluar-keluar sedikit tapi masih yang nyambung sama lidah lu. Betul. Nah, itu kan bagi orang-orang yang takut untuk bereksplor. Kurang Yes, ya. kurang. berani untuk Yang bereksplor. kedua yang berani nih. Aha. Ya udah kalau berani lu hantem yang menurut lu
oke. Oke. Ya kan? Nah, tapi ini juga berkesinambung dengan tips berikutnya, Betul. yaitu berani bereksplor. Lu masalah beli juga terserah sebenarnya, bebas Ah, bebas aja. betul. Tapi kalau lu berani explore tapi lu takut untuk beli karena sayang uangnya, nah inilah tugas-tugas introducer atau reviewer atau unboxer apapun itu. Disitulah tugas-tugas mereka. Kita bisa memantau flavornya dari mereka gitu. Yes. Menurut gue itu sih. Ya, jadi kalau menurut gue sih gini, maksudnya kan kalau gue lebih bergerak di konten YouTube ya, maksudnya buat bikin review kayak gitu kan. Nah, kalau dari gue sih sebenarnya pesannya adalah teman-teman kalau nonton video review itu pertama jangan dari satu channel doang. Terus tuh jangan terpaku dari gue doang misalnya, lo bisa tonton yang lain. Either itu yang sudah profesional, maksudnya yang sudah dengan jumlah subscriber yang banyak, atau juga mungkin yang baru-baru coba bikin konten. Karena kalau misalnya lo banyak insight dari beberapa video tersebut, lo bisa ngambil kesimpulan kira-kira cocok atau enggak, kira-kira betul. masuk nggak nih, karena si A bilang ini, si B bilang ini, si C juga bilangnya sama kayak A. Nah, lo bisa dapetin kesimpulan bahwa oh kurang lebih berarti rasanya tuh kayak gini. Ya. Balik lagi limitin, dan juga yang paling penting itu jangan terlalu terpaku sama satu orang, dan juga jangan pernah percaya 100% sama apa yang kita kemukakan. Soalnya kadang-kadang beda settingan ngaruh. Terus beda ketinggian coil udah pasti berpengaruh, dan juga dari segi power mode juga pasti beda-beda banget. Jadi ya jangan dijadiin patokan kayak kalau misalnya gue cobain liquid ini dengan device yang beda dari si reviewer itu pakai, otomatis akan keluar sama persis kayak gitu ya, nggak juga. Nggak bisa. Iya. Karena setiap orang juga tangan-tangan beda-beda kan. Betul. Dia nge-build RDA-nya juga pasti udah beda. Betul. Jadi even kapasnya juga udah pasti Beda. Betul. Ya mungkin kecuali emang lu udah punya satu patokan, udahlah this is my dude lah. Ya. Ngerti gak lu? Iya. Kayak, udah gue sama banget settingan sama dia, gue Gampang sama banget banget. sukanya. Yaudah gue nontonnya gitu aja. Iya. Balik lagi ke topik dia yang tadi awal sih. Memang lu sekarang ke YouTube, Google atau apapun itu lu ketik nama liquidnya, insya Allah ada yang udah review itu. Dan Asli. nggak Iya. cuma 2-3 orang. Banyak Asli. biasanya. Iya. Insya Allah ya. Karena Udah content pasti. creator juga butuh konten. Nah. Iya kan? Jadi Iya, pasti iya. di review. Iya, iya. Nah, lebih seperti itu. Jadi kapan ada vape Rewan di Indonesia? Wow! Itu Itu adalah satu ide ide yang yang luar menarik. biasa Cuman tuh. belum tahu siapa yang mau ngeksekusi. Ya kita doakan semoga. Iya. Gak ada sponsor juga bang ada ya sponsor kayak juga. kemarin gitu ya. Atau Terserah apapun warnanya itu. apa sekarang. Terserah warnanya apa. Terserah warnanya apa. Betul, Bebas. betul, Yang betul. penting gue yakin banget sih kalau ini dibikin, ini seru Iya. banget sih pasti. Iya kan? Soalnya artis yang bakal main di Vape Rewind Indonesia juga nggak berjauh kan pada ngeluarin liquid juga mereka Iya, semua benar. ya kan? Iya, benar. Iya kan? Mereka semua ngeluarin liquid Iya. juga. Iya, iya, iya. Itu dia bang. Oke. Next. Poin yang keempat adalah kalau misalnya udah nonton review, udah kayak lu mengkompal nih kira-kira, oh ini yang disampaikan kurang lebih rasa seperti ini nih. Nah, yang paling penting adalah lo cobain langsung. Lo boleh datang ke toko untuk cobain testernya, atau lo cobain punya teman. Karena juga kadang-kadang ada beberapa liquid yang tidak disediakan tester biasanya. Betul, beberapa Banyakan toko sih. beberapa toko tidak menyediakan tester. Yang kedua, cobain liquid temen, jangan di RDA temen lu. Ya. Iya. Pakai atomizer lu sendiri. Kalau lu Iya. pakai tank, ya lu Mohon maaf. mintanya nyolongnya beberapa Iya, mili lu dulu kayak nggak buat karuan nyobain berarti. Atau bagaimana. enggak lu beli botol sendiri, Botol yang kecil, kecil, ya tau kan kan? lu, yang segini-segini. Buat nyobain Banyak aja. dah tuh di e-commerce lu cari aja. Bro, gua ngambil ya barang 20 mili gitu kan. Masa sih nggak boleh? Iya. Buat nyobain aja. Gua nyobain. Dan juga sebenarnya gini, bang, liquid tester tuh udah jarang di toko. Lo tau gak kenapa udah jarang? Kenapa? Sebenarnya bukan dari produsennya. Kadang-kadang nih liquid tester habisnya kalau nggak dihabisin sama yang datang kagak beli, ya kan? Atau malah sering banget diembatin. Nah itu juga mungkin jadi kayak fenomena itu yang kayak bikin jadi males Diembatin siapa aja maksudnya orang-orang yang yang tidak datang bertanggung jawab. juga kadang-kadang begitu. Soalnya sering banget kayak gitu, ada beberapa toko vape Jadi yang mungkin hilang. tips untuk vaporista atau yang punya toko vape kalau misalkan punya tester mungkin dikit ya. Jadi kalau misalkan nanya Baru baru dikasih. dikasih ya mungkin. iya ya. lebih amannya seperti Lebih aman itu. seperti itu. Karena pasti ada oknum-oknum yang kadang-kadang suka tidak bertanggung jawab tiba-tiba. Iya. Wah ini Dan Anda- dikasih jarak lah. Anda- Dikasih jarak dari meja si vaporista sama barang display gitu. Jadi orang nggak gampang gitu tangannya. Bagi anda yang suka mencolong Iya. liquid tester, Iya. anda memakan barang haram. Kuburan Anda akan dipenuhi liquid tester nanti. Botolnya doang lagi. Botolnya Azab doang membuat lagi. liquid tester. Azab lah. Oke. Next. Next, nah udah ngomongin Nah. soal tadi nonton review, udah cobain liquidnya juga langsung, itu di toko atau misalnya Ini- punya teman. Ini riskan aja. Banget. Ini riskan Poin yang banget. ini adalah yang poin paling riskan ini, menurut ini gua. cukup asik dibahas, tapi juga cukup riskan. Kenapa itu? Kenapa? Apa itu poinnya? Let's say
kok strawberry cheesecake rasanya begini? Oke. Iya. Oke. Oke. Let's say kita cobain liquid lunar gitu. Iya, Ya kan kan itu lunar. kan strawberry cheesecake. Hmm. Kalau ngomongin strawberry cheesecake, ya rasanya kan kayak yang pernah kita makan di toko-toko kue yang Gini, Yes. kita bahasa Indonesiain, Hmm. kue keju strawberry. Ada strawberry di Ya atasnya. kan? strawberry. Berarti ada strawberry di atasnya itu keju. Iya. Nah, Kue keju. kue keju. Kue keju, Ada strawberry-nya. ada strawberry-nya, Ah. toppingnya. Nah, itu kan kalau udah pernah makan, lu nyobain itu, Lu paham maksudnya. Gambaran. ada picture-nya. Yes. Ada picture-nya, Bos. Nah, Betul. sekarang kalau Anda yang belum pernah makan strawberry cheesecake atau kue Iya. keju yang Iya. ada strawberry toppingnya, Aha. terus bilang, kok ini nggak sama-sama kayak strawberry cheesecake? Ya. Gue agak bingung di bridging ini, tapi lu Ya. lu ngerti nggak? Jadi Oh, ini nggak enak karena ini tidak strawberry cheesecake. oke. Tapi Anda sudah pernah makan strawberry cheesecake belum? Tentunya Belum. Wah. Jadi sebenarnya sih yang paling penting adalah lo cobain makanan benerannya dulu karena lo akan dapetin referensi kira-kira liquidnya tuh akan rasanya seperti apa. Karena juga yang gue tahu banyak teman-teman brewer lokal juga yang mengadaptasi, misalnya dia suka sama makanan ini, wah kayaknya bisa nih dibikin jadi liquid nih. Kebanyakan kayak gitu, either itu makanan atau minuman. Iya. Nah jadi kalau misalnya lo udah pernah cobain, lo pengen cobain misalnya ini ya, yang agak kompleks. Kalau strawberry cheesecake menurut gue lumayan mainstream. Misal kayak red velvet. Oh. Red velvet itu bagi beberapa orang itu cocok, tapi beberapa orang juga mungkin ada yang belum pernah cobain red velvet. Dan memang base flavor aslinya red velvet pun ada wanginya, manisnya juga beda sama cake yang lain kan. Manis itu dia lebih manis biasanya. Nah, kalau misalnya lu udah pernah cobain makanan aslinya dan lu cocok, ketika ada yang bikin liquidnya, ya kurang lebih lo dapetin gambaran kira-kira oh rasanya akan seperti ini. Hmm. Nah, jadi yang paling penting adalah lo explore terus soal karena yang gue lakukan dulu itu pada saat gue mau mulai channel YouTube gue sering nyobain makanan either itu cake apa segala macam. Apa itu dia? Green fly. Green fly. Nah, jadi kalau udah tahu cake-nya seperti apa atau si dessertnya seperti apa, ketika masuk jadi sebuah liquid, lo tahu nih gambarannya oh kurang lebih kayak gini nih. Dan lo bisa mendeskripsikan bahkan sedetail kayak ini rasanya tuh kayak pancake yang ada di Tensius misalnya. Misalnya. Tapi Jadi emang orang enak bisa sih lebih dapat Tensius. gambarannya. Iya. Emang enak sih. Jadi Emang enak sih. Mahal tapi. ya itu dia. Emang gimana ya? Poin selanjutnya. Selanjutnya adalah Bentar lu ya. Oke. Ini paling penting, Bos. Apa bos? Udah cukup belum? Udah dong, tapi gua Belum. kelet. Dicopot. Gua hobi kelet. Ada nih keletannya, lu mau? Nah, tapi ini ada buktinya lah. Ini ada bekasnya ya. Nih keletannya nih. Ini juga ada. Ini Jadi juga ada cukainya. kenapa harus diberi kita cukai? Ini untuk kita juga menghargai Memberikan industrinya, Betul. Aha. memberikan income juga untuk industrinya. Betul. Karena kan kita cinta dengan industrinya. Betul. Aha. Kita juga mau ini everlasting. panjang. Kata kuncinya adalah cinta. Cinta. Sesuatu yang kamu cintai itu harus kamu nafkahi. Wadah. Iya nggak? Iya, Iya nggak? iya, iya. Aduh. Sesuatu apa seseorang? Apapun itu Apapun. yang kamu cintai itu pasti akan kamu nafkahi. Nah, Lu cinta mobil, pasti lu nafkahi. Bentuknya mobil. macam-macam. Misalnya Iya kan? nih, Lu lo cinta- suka sama Hexom, lo pasti Nah. kadang-kadang beli beli ada aksesorinya, misalnya, dandanannya, alat buat bersihinnya segala macam itu Jadi harus. gitu. Wajib. jadi Wajib. selain cukai juga aksesorisnya jangan lupa dibeli. Iya, itu Dan dia. Karena nggak cuman liquid juga, Bang. Kan ada yang kayak sleeve-nya, Sleeve-nya, Iya. pouch-nya, ada tipsnya, drip tip juga. ada drip tip, ada ada backdoor, easy dripper. Easy Itu kan dripper yang menambah kenikmatan lu untuk nge-vape juga betul. kan. Walaupun sekarang udah nggak lu pakai lagi. Karena kita bikin konten, jadi harus kelihatan kan ininya. bisa aja ya, komeng. Nah terus kenapa lo harus beli yang cukai? Karena bisa dibilang si cukai itu salah satu yang melindungi customer juga. Maksudnya kan untuk mendapatkan pita cukai ini nggak gampang. Betul. Maksudnya lo harus melalui proses yang lumayan panjang kan. Maksudnya proses ke pemerintahan juga kan. Nah kalau misalnya liquid yang nggak ada pita cukainya, pertama dia nggak ada kontribusinya kepada negara. Dan kedua, setahu gua itu melanggar hukum. Setahu gua. Jadi kalau misalnya ada nikotinnya, sudah pasti harus berpita cukai. Dan yang ketiga, ada kemungkinan isinya bisa jadi pertama dioplos, yang kedua bisa jadi juga dia ada yang aneh-anehnya. Kadang-kadang lu pernah nggak sih nemuin ada yang gue pernah ditawarin ada liquid 5 mili harganya 500.000. Nah, Itu pasti liquid USSS. Enggak. Liquid mahal banget tuh. ini pesan kita juga. Iya. Kita kan nge-vape nih tujuannya untuk pindah dari rokok Iya. ke
yang lebih healthy ya. Betul. Terus kalau ini udah healthy, terus lu tambahin yang Aneh-aneh. tidak healthy, Iya. Aha. jadinya kan kayak lu hanya memindahkan racun dari satu cara ke cara lain Iya, gitu. iya. Dan kadang ini bikin stigma vape jadi Buruk. Buruk. Pastinya. Jadi jangan pernah Anda coba-coba. Iya. Jadi jangan menyalahgunakan vape lah. Iya. Maksudnya Jangan sampai McGregor mukulin Anda. Waduh. Greg, sampai. tolong Greg. Ada ikut narkoba nih. Panggilannya akrab ya. Akrab. Aduh. Sering WhatsAppan gue tuh. Iya. Iya kan? Bukan kon manggilnya. ya? Bukan. Bukan. Kalau kon nggak enak. Iya, bener. Iya. Berarti kan kalau kita pulang lewat jalan tol nggak enak. Iya benar. Iya benar. Masuk lo ya. Gila. Emang kalau bakal bercanda jago dia emang. Aduh. Iya kan? Nah, jadi Nah. make sure beli yang sudah berpita cukai. Betul. Gua dan kita semua di sini tidak menyarankan untuk membeli yang tidak berpita cukai karena banyak resiko di belakangnya lah, Ya. termasuk dicampurin sesuatu Ya. atau mungkin kualitas liquidnya juga kurang Dan bagus. dan beresiko kalau dibawa terbang, Yes. dibawa ke pesawat. Kalau Betul. kelihatan tidak ada pita cukainya, siap-siap diambil. Malu lu tangkap Malu loh, bener loh. Malu Sepele gara-gara banget. bawa liquid tidak bercukai. Iya. Jangan. Jangan. Oke, next Adalah adalah nih di beberapa tempat tuh ada yang misalkan Jet Tiger. Ini kan harganya 185.000 ya? Iya. Iya nggak sih mas? iya. Iya, betul. Iya. Iya kan 185.000 ya. Terus tiba-tiba lu ketemu nih, ini masih berkesinambung sama yang lu bilang ya. Oplosan, apapun tiba-tiba bisa harganya jadi cuma 130.000 misal. Iya. Oke. Iya nggak? Iya. Nah itu gimana tuh jalan menurut lu? Jadi sebenarnya gini ya, Memang fenomenanya gitu kalau di online vape kalau di online gitu kayak kita ngomong di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain, kadang-kadang ada juga penjual yang memang menjual di bawah harga MSRP. Yang mana gue nggak ngerti tujuan di belakangnya apa, apakah ingin merusak harga pasarannya atau seperti apa. Cuman kalau gue sih tidak menyarankan untuk membeli yang harganya di bawah MSRP karena pernah ada fenomenanya kayak gini. Jadi ada yang beli liquid dengan satu brand lah, tapi brandnya bukan brand kita. Terus dia beli liquid rasanya matcha. Oke, waktu itu sudah ada pita cukainya. Gue nggak ngerti tuh pita cukai dapat dari mana. Si logonya ini apa? Si stikernya ini desainnya tuh agak blur, maksudnya nggak tajam kayak gini. Terus ditambah lagi dia beli matcha. Begitu di drip rasanya pandan dong. Wah, warnanya sih sama ya, Nah, macam sama sama hijau-hijau pandan juga, ya. cuma pas di drip rasanya pandan. Dan itu gue juga nggak ngerti apakah itu mungkin dipalsukan. Itu maca apa cendol? Wadah. Dipalsukan Ya, atau? mungkin dipalsukan atau mungkin emang gua nggak ngerti deh seperti kok bisa kejadian kayak gitu. Dan kayak kemarin terus gue sempat ngomong juga sama si produsennya dan lagi dilacak sama dia tuh ngejual dengan harga yang lumayan di bawah MSRP. Jadi mungkin kayak misalnya harganya 150 dijual sama dia 100.000. Iya, Orang iya. berharap harganya lebih murah, terus bisa diambil dengan harga yang lebih murah. Wah, sama aja nih. Mungkin dipikir kayak, oh toko ngambil cuannya kegedean. Padahal emang udah ada harga patennya kan, MSRP-nya udah ada. Cuman Kita, dia di bawah itu. tolonglah ini ya buat kalian ini para konsumer liquid ya, yang ingin mencoba mendapatkan harga murah yang tidak wajar. Dan kalian melihat satu seller dan kalian merasa wah ini sellernya ini baik nih, dia tidak ngambil cuan kebanyakan ke toko-toko lain. Tolonglah, kita ini dari produser sampai retailer tuh udah tos-tosan semuanya. Jadi kalau Soal ada harga ya? iya soal harga kita udah tos-tosan. Jadi kalau ada anomali seperti itu kalian harusnya bertanda tanya. Betul. Dan gue yakin banget kan vapor sekarang udah pada pintar gitu. Iya. Iya. Masa lu masih kegocek sih Sama hal-hal kayak sama gitu. ya mungkin ada lah, tapi coba diteliti lagi kok bisa harganya segini. Kalau emang lu gak yakin ya lu datang ke vape store aja lah gitu. Iya, lebih Udah. aman sebenarnya kayak gitu. Soalnya juga kadang-kadang fenomenanya kalau nggak dia dapat liquid yang udah lama, kadang juga ada kayak misalnya liquid yang udah 2 tahun yang lalu baru dijual lagi untuk ngabisin stok. Nah, cuman secara kualitasnya gua kebetulan pernah cobain, pernah beli yang mungkin dia udah rilis, misalnya rilisnya di 2019, terus gue rilis di 2018, terus gue beli di pertengahan 2020 dan memang secara rasanya beda sih. Nah, gue nggak ngerti apakah itu udah pernah dibuka sebelumnya atau memang secara isi dari liquidnya tersebut nyimpan yang nggak bagus, jadi akhirnya pas dicobain rasanya berantakan. Dan mungkin karena stoknya kelamaan bisa jadi dijual murah buat ngabisin stok. Cuman kalau gue pribadi sih lebih baik hati-hati aja. Maksudnya lo belinya di toko yang udah terpercaya dengan harga yang sesuai MSRP aja, jangan di bawah itu. Karena kalau di bawah itu ya kita nggak bisa nanggung juga kalau ada apa-apa nih. Karena kan sekarang di setiap toko kan harganya udah sama semua gitu loh. Betul. Dari 185 mau ke ABC semuanya juga 185.000. Betul. Gitu. Next. Nih, Nah, yang paling terakhir, udah ya. kan dari pertama udah
Lupakan lo. Kalau lu yakin sama flavornya, ya kan lu nggak yakin untuk bereksplor, lu beli flavor yang emang lu udah yakin. Betul. Kalau lu berani bereksplor tapi nggak mau ngeluarin duit berlebih, lu nonton reviewer, nonton review, atau betul. nyobain tester. Nah dari semuanya ini paling penting. Yes. Apa tuh? Kalau masih bilang rasanya beda, udah nonton, udah beli liquid yang sama, udah beli coil yang sama, beli air yang sama, kapasnya sama, semuanya sama deh pokoknya. Masih bilang beda, tangan Anda dan tangan kami beda bos. Lidah juga beda, Bos. Lidahnya juga beda bos. Jadi kita nge-build mungkin sama semua tingginya, cuman pasti ada satu spot yang nggak sama gitu. Jadi sesuaikanlah settingan kalian, settingan pribadi kalian. Betul. Dan juga lu wajib banget mesti ngulik sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya lo adalah pengen benar-benar total nge-vape, ya lo paling nggak harus pelajari kayak misalnya pelajarin resistance-nya berapa, terus pelajarin nge-build-nya kayak gimana. Kalau lo pakai round wire, kira-kira pakai material apa, terus juga berapa rep, diameternya berapa, itu berpengaruh banget. Dan juga untuk pemasangan kapas juga berpengaruh. Maksudnya lo pasangin jangan terlalu tebal, kalau tebal itu bakal putus di tengah, kalau ketipisan bakal meletek dan juga speed back. Jadi yang paling penting sebenarnya lo harus belajar sih, karena banyak yang bilang vape itu simple, ya simple juga, cuman kalau dibilang ribet ya ribet juga kalau lo pengen dapetin yang maksimal. Dan pada dasarnya kalau kita mau ngomongin semua apapun itu ya, segala hal gitu ya, memang lo harus belajar untuk bisa paham gitu. Betul. That's right. Belajar sih poinnya ya. Yes. Jadi abis lu jangan cuman wah nih 10 orang bilang liquidnya enak, Iya. terus cobain rasanya nggak cocok dengan apa yang udah lu bayangkan gitu. Mungkin settingannya beda, Bisa jadi. ya kan? Jadi emang lu harus kulik settingan personal Betul. kalian masing-masing supaya kalian bisa dapetin sensasi yang sesuai dengan lidah, tenggorokan, paru-paru, dan Dompet. kenyamanan anda dan juga dompet. Iya. Itu juga tips dari gue mungkin terakhir. Jangan memaksakan. Gitu Yes. loh. Sesuaikan dengan budget Anda. Betul. Kita semua tahu nih liquid 280.000 tuh jarang ada yang nggak enak. Cuma kalau budgetnya nggak ada ya jangan gitu loh. Iya, jangan dipaksain. betul. Jangan ya. Jadi sebisa mungkin diikutin. Yep. Kalau lu punya saran cara memilih tips, Cara Kalau memilih tips. kalau lu punya saran untuk memilih Liquid. silakan komen Aha. di channel baru kita ini. Aha. Zulife Media. Share ke Media. teman kalian video ini yang lagi Share. bingung mau milih liquid apa. Betul. Betul. Dan di subscribe karena channel ini masih dikit subscribernya. 300 tadi gue lihat. Yoi. Nah, terima kasih udah nonton video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua, Fetuan dan Zaki signing out. Bye. Hey.